Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ba'd. Alhamdulillah kita melanjutkan kuliah kita. Kesempatan kali ini kita maka membaca hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ija'ahu rajulun, tiba-tiba seorang laki-laki mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala, orang itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu, aku telah binasa. Qala, Nabi bertanya, ma ahlakaka au ma laka, apa yang membuatmu binasa, apa yang menyebabkan dirimu binasa, au ma laka, atau ada apa denganmu. Qala, orang itu menjawab, waqa'tu 'ala imra'ati, saya telah menggauli istri saya, wa ana shaimun, sedangkan saya sedang berpuasa. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain dia mengatakan, asabtu ahli fi ramadhana, aku menggauli istriku di bulan Ramadan, siang hari di bulan Ramadan saat berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, hal tajidu raqabatan tu'tiquha, apakah kamu memiliki budak untuk kamu merdekakan sebagai kafarah? Qala la, dia menjawab, tidak, saya tidak punya ya Rasulullah. Qala, Nabi kembali bertanya, fahal tastati'u an tasuma syahrayn mutatabi'ain, apakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan secara berturut-turut? Qala la, ia menjawab, tidak, ia tidak mampu. Qala, Nabi bertanya lagi, fahal tajidu it'ama sittina miskina, apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Qala la, dia menjawab, tidak wahai Rasulullah. Qala, Abu Hurairah berkata, fasakata an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi terdiam. 3 kali bertanya tidak punya apa-apa, akhirnya Nabi terdiam. Fabainama nahnu ala dzalika, sampai kami fabainama nahnu ala dzalika, ketika kami dalam keadaan seperti itu, terdiam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, id utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamrun, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau bi'araq, arak keranjang, fihi tamrun, yang berisi kurma. Wal araqu, dan istilah al-araq ini artinya apa? Al-miktalu, keranjang atau sesuatu yang dipergunakan untuk mengangkut kurma, keranjang yang besar. Nanti akan ada penjelasannya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, aina sailu, mana tadi itu orang yang bertanya tentang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan? Qala, orang itu menjawab, ana, saya ya Rasulullah. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, khudh hadha, ambil 1 keranjang kurma ini, fatasaddaq bihi, kemudian kamu sedekahkan kurma ini sebagai kafarah atas perbuatanmu itu. Faqala ar-rajulu, orang itu berkata, ala afqara minni ya Rasulullah, apakah saya akan mensedekahkan kurma ini
kepada orang yang lebih miskin daripada saya, ala afqara minni, apakah sedekah ini akan saya berikan kepada orang yang paling miskin, yang paling fakir daripada saya? Fa wallahi, demi Allah, ma baina labataiha, tidak ada manusia penduduk Madinah di antara dua labataiha. Labataiha itu nanti ada penjelasannya, padang yang ditutupi dengan bebatuan hitam. Artinya tanah luas kosong, tanah kosong yang ditutupi dengan bebatuan hitam, itu labbah. Madinah, maksudnya ini Madinah berada di antara dua labbah. Yuridu al-harrataini, labbataini atau al-harrataini. Maksudnya al-harrataini itu karena kalau di siang hari tanah kosong ini sangat panas karena bebatuan hitam yang licin ini ketika dikena terik matahari akan sangat panas. Mengatakan fa wallahi, demi Allah, ma baina labataiha, tidak ada orang yang hidup di antara dua lapang tanah kosong yang ada di Madinah. Artinya maksudnya tidak ada penduduk Madinah, tidak ada seorang pun yang tinggal di dalam Madinah. Maksudnya itu ma baina labataiha, artinya di antara seluruh penduduk kota Madinah, ahlu baitin afqaru min ahli baiti, keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku. Matanya Rasulullah, kau perintahkan saya menyedekahkan kurma ini kepada orang yang lebih miskin daripada saya, padahal seluruh penduduk Madinah itu tidak ada yang lebih miskin daripada saya. Fadahikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa mendengar ucapan orang tersebut. Hatta badat anyabuhu, sampai Nabi tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, at'imhu ahlak, kalau memang tidak ada orang miskin di Madinah yang lebih miskin daripada kamu yang pantas untuk mendapatkan sedekah itu, maka at'imhu ahlak, maka kalau begitu berikan makan kepada keluargamu, berikan kurma ini untuk dimakan oleh keluargamu. Kemudian Syekh mengatakan sini al-harratu al-ardu. Al-harratu artinya tanah lapang, tanah kosong. Al-ard tarkabuha hijaratun sudun, yang ditutupi bebatuan hitam. Al-gharibu, makna gharib atau lafaz-lafaz yang gharib dari hadis ini. Pertama, bainama, kata bainama, ketika, diartikan ketika. Zarfu zaman, ini bainama termasuk zarfu zaman. Yaghlibu ayyudafa ila jumlatin ismiyah, lebih sering disandarkan kepada jumlah ismiyah. Bainama zarfu zaman, nahnu mubtada, julusun khabarnya. Berarti awal jumlah nahnu julusun fi mahalli jarri mudhaf ilaihi, karena bainama sandar kepada jumlah ismiyah yang ada setelahnya. Sehingga fa bainama nahnu ala dzalik, bainama nahnu ala dzalik, bainama zarfu zaman mudhaf mabni ala sukun mudhaf. Nahnu ala dzalika mubtada muakhar, mubtada khabar, jumlah mubtada khabar fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Kemudian yang kedua bi'araq. Al-araqu bi fathataini, artinya ra-nya di fathah, qafnya juga di fathah, atau ainnya di fathah, ra-nya di fathah. Araq bi'araqin, artinya di fathah huruf ainnya dan di fathah juga huruf ra-nya. Araq huwa az-zabil. Az-zabil adalah keranjang. Yu'malu min asafil nakhli, yu'malu min sa'afin nakhl, keranjang yang dibuat dari pelapa
atau daun kurma. Wa qaddaruha huna, dan besarnya atau isi dari keranjang tersebut, artinya muatan yang bisa ditampung oleh arak ini, bejana ini atau keranjang ini, bima yasau khamsata asyara sa'an, ya, yang bisa menampung 15 sa'. Satu sa' itu arba'atu amdad. Satu sa' sekitar 3 kilo. Maksudnya 3 kilo, jadi 3 kali 15. 3 kali 15. Yang ketiga al-labbah. Al-labbah artinya hiyal harrah. Al-harrah, apa artinya al-harrah? Wa hiyal ardu allati ta'aluha hijaratun sud. Itu tanah lapang, tanah kosong yang ditutupi atau yang di atasnya terdiri dari batu-batu hitam. Wal Madinatun Nabawiyah, dan kota Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam baina harrataini. Jadi Madinah di masa Nabi itu berada di antara dua harra. Berada di antara dua harra, dua lapang yang ditutupi dengan bebatuan hitam. Makanya sahabat mengatakan tidak ada orang yang tinggal di antara dua labba, di antara dua harra, artinya seluruh penduduk Madinah. Maksudnya itu karena Madinah berada di antara dua harra ini, syarqiyatan wa gharbiyatan, di timur dan bagian timur dan barat kota Madinah. Jadi Madinah di tengah-tengah, diantarai oleh dua harra. Yang keempat al-miktal. Miktal keranjang, sama zambil ini. Apa itu al-miktal? Al-kuffatu minal khusi. Al-kuffatu minal khusi. Keranjang yang terbuat dari daun kurma. Al-khus, daun kurma. Wahia qafasun min waraqin nakhl. Nah, itu keranjang, anyaman. Biasanya itu anyaman-anyaman. Seperti kita ini biasanya keranjang dari daun keranjang dari daun kelapa atau dari bambu. Biasanya dibuat untuk keranjang-keranjang itu, anyaman-anyaman itu. Nah, itu dipakai untuk mengisi kurma. Kalau miktal ini dari waraqin nakhl, atau dari daun kurma, atau sa'afin nakhl, pelapa kurma. Al-ma'na al-ijmali, makna secara umum hadis ini, ja'a Salamatu ibnu Sakhrin al-Bayadi. Salamah ibnu Sakhr al-Bayadi datang kepada Nabi. Jadi yang bertanya ini namanya Salamah ibnu Sakhr al-Bayadi. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam khaifan, mendatangi Nabi dalam keadaan takut. Kenapa? Karena telah melakukan dosa besar, menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Faqala, karena ketakutan dia mengatakan, halaktu ya Rasulullah, saya telah binasa. Faqala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, ma ahlakaka, apa yang menyebabkan kamu binasa? Qala innahu waqa'a ala imra'atihi. Salamah berkata bahwasanya dia telah menggauli istrinya wa huwa shaim, padahal dia sedang berpuasa. Fi nahari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Falam yu'annifhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kasih sayangnya Nabi, rahmatnya Nabi, tidak mencerca, tidak mencela, tidak memarahi. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu itu pendosa, kamu yang tidak. Falam yu'annifu, Nabi tidak mencerca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencerca Salamah ini. Wa qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berkata,
hal tajidu raqabatan tu'tiquha kafaratan lima waqa'a minka. Nabi cuma bertanya, kamu punya budak untuk kamu merdekakan sebagai kafara atas perbuatanmu ini, atas apa yang terjadi padamu ini? Qala la. Dia mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Qala, Nabi kembali bertanya karena dia tidak punya budak. Nabi bertanya lagi, hal tastati'u siyama syahraini mutatabi'aini, apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la. Salamah mengatakan tidak mampu. Wa hal aswabani ma aswabani illa minas siyam, apakah bukankah apa yang menimpa saya ini tidaklah menimpa saya kecuali karena puasa. Jadi dia melakukan dosa ini gara-gara puasa, artinya tidak mampu berpuasa, tidak tahan, tidak bisa menahan dirinya mendatangi istrinya sementara puasa 1 hari, apalagi kalau disuruh lagi 2 bulan berturut-turut. 1 bulan Ramadan saja dia tidak sanggup, apalagi kalau disuruh lagi berpuasa 2 bulan. Ya Rasulullah, apakah apa yang menimpa saya, bukannya apa yang menimpa saya ini tidak lain karena puasa. Li'anna bihi syabiqan, karena Salama ini punya penyakit syabiq. Syabiq itu nafsu yang sangat kuat terhadap wanita. La yaqdiru ma'ahu ala tarqil jima', dia tidak sanggup kalau tidak mendatangi istrinya. Wa huwa nau'un minal marad, ini termasuk salah satu penyakit. Ada penyakit orang saking kuatnya nafsunya itu tidak bisa mengontrol dirinya, sehingga di bulan Ramadan dia tidak mampu menahan dirinya. Dalam riwayat lain dia cuma melihat betisnya istrinya. Di bulan sementara puasa, tidak sengaja dia melihat betisnya saja istrinya lihat, sudah tidak bisa tahan dirinya. Ini penyakit. Qala, Nabi kemudian bertanya lagi, fahal tajidu ta'ama sittina miskina, kamu punya kemampuan untuk memberi makan 60 fakir miskin? Likulli miskinin muddun min burrin au ghairihi. Setiap 60 fakir miskin, setiap satu orang miskin itu diberi 1 mud. 1 mud itu genggaman, 1 genggaman. Jadi kalau 1 sa' itu 4 kali takaran tangan orang Arab dulu itu. Jadi kalau 1 sa' sekitar 3 kilo, itu dibagi 4. Kalau di masa kita 1 porsi makanan lah. 1 bungkus nasi dos atau nasi bungkus, 1 piring nasi lengkap dengan lauk-lauknya, itu sudah cukup sebagai kafarah, kasih 60 fakir miskin. Jadi kalau di sini mengatakan setiap fakir miskin 1 mud gandum atau selainnya, beras, jagung, apa saja yang bisa dimakan. Qala, sahabat ini Salamah mengatakan tidak mampu juga, dia miskin. Fasakata anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam, mendiamkan. Wa makatha, kemudian tetap tinggal di tempatnya, tidak kemana-mana. Wa idza bi ahadin minas sahaba, ketika Nabi sementara diam duduk bersama sahabatnya tidak berkata apa-apa, akhirnya tiba-tiba seorang sahabat ala adatihim, sebagaimana kebiasaan mereka, jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bizambilin min tamr, datang dengan membawa sekeranjang kurma, yasau 15 sa'an, yang berisikan 15 sa' kurma. Niat tasaddaqa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya Nabi bersedekah dengan kurma tersebut. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, aina sa'il, mana tadi itu yang bertanya tentang menggauli istri di siang hari bulan Ramadan? Faqala ana, Salamah mengatakan saya ya Rasulullah. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, khudh at-tamra, ambil ini kurma, fatasaddaq bihi,
Kemudian kamu sedekahkan liyakuna kafaratan ala maqtarafta minal ithmi, untuk menjadi kafara penutup dosa, penghapus dosa atas apa yang telah engkau lakukan dari kesalahan ini, dari dosa ini. Fama kana minar rajuli alladhi jaa khaifan mabhutan, maka tidaklah orang tersebut, itu Salama, yang awalnya datang kepada Nabi dalam keadaan takut dan pucat, ba'da an wajada inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-amna wa tuma'nina, setelah mendapatkan dari sisi Nabi, mendapatkan dari perilaku Nabi rasa aman dan rasa tenang, karena tidak di apa-apa, tidak dihukum, tidak dimarahi, tidak dicerca, tidak dihina. Illa an atma'a fi fadlillahi ta'ala, bahkan dia diberi makanan dari Nabi SAW, illa an atma'a fi fadlillah, sehingga dia semakin mengharap untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, ala yadi arhamin nasi bin nas, melalui perantara tangan orang yang paling kasih sayang terhadap manusia, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, sehingga dia berkata, a'atasaddaqu bihi ala afqari minni ya Rasulullah, apakah saya akan mensedekahkan kurma ini kepada orang yang lebih miskin daripada saya ya Rasulullah? Thumma aqsama annahu laisa fil madinati ahadun afqaru minhu. Kemudian setelah dia mengatakan, ya Rasul, apakah ada orang yang lebih miskin daripada saya di Madinah? Kemudian dia bersumpah, thumma aqsama, dia bersumpah bahwasanya laisa fil madinati, tidak ada di dalam kota Madinah ahadun afqaru minhu, seorang pun yang lebih miskin daripada dirinya. Lima yarahu min syiddati dhayqi alaihi, karena melihat dirinya sangat membutuhkan, sangat terdesak, sangat membutuhkan makanan tersebut, sehingga mengatakan, ya Rasulullah, saya ini orang yang paling miskin, tidak ada lagi yang lebih pantas mendapatkan sedekah itu kecuali saya, yang lain lebih baik kondisinya daripada saya. Inda dzalika, maka ketika itu ta'ajjaban Nabi sallallahu alaihi wasallam min halihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam takjub atas melihat kondisi Salama ini, sahabat ini. Kaifa jaa khaifan, bagaimana dia datang dalam keadaan takut, yaltamisus salamata, datang kepada Nabi dalam keadaan takut, mengharap keselamatan. Faraja'a amnan, kemudian dia kembali dalam keadaan aman, mendapatkan keamanan dari Nabi, mendapatkan ketenangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ahu ma yut'imhu ahlahu, kemudian mendapatkan makanan untuk dia berikan makan kepada keluarganya, anak dan istrinya. Thumma adzina lahu biinfaqihi ala ahlihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan izin, setelah meminta izin, ya Rasulullah, tidak ada yang paling miskin daripada saya lebih pantas memakan kurma ini. Akhirnya Nabi memberikan izin kepadanya untuk menafkahkan kurma tersebut ala ahlihi, untuk keluarganya, padahal seharusnya dia sedekahkan kepada orang lain yang miskin. Tapi mengatakan tidak ada lagi orang miskin selain saya. Akhirnya Nabi mengatakan, kalau begitu makan saja untuk keluargamu. Fasalawatullahi wasalamuhu alaihi, maka salawat Allah kita panjatkan agar senantiasa diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat penyayang, Nabi yang sangat rahmat, Nabi yang sangat mencintai umatnya. Wassalamu alaihi, dan keselamatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi memberikan keselamatan, keamanan kepada sahabatnya sekalipun dia pelaku dosa. Jadi Nabi kasih sayangnya kepada umatnya
sekalipun umatnya itu melakukan dosa karena kelemahannya, yang penting dia mau bertobat, mau mengakui kesalahannya, maka itu Nabi SAW sangat menyayangi manusia. Bagi orang-orang yang mau bertobat, sekalipun dia pelaku maksiat, apalagi yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini untuk saat ini hanya ini yang bisa kita baca supaya tidak terlalu panjang. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membaca ikhtilaf ulama, perselisihan ulama, beberapa masalah yang diperselisihkan ulama dalam hadis ini, begitu pula dengan hukum-hukum yang bisa dipetik dari hadis ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.